Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidayanti dari kelas IPA C. Saya telah melakukan percobaan menggunakan Scratch ini dalam mata kuliah mekanika. Di sini kita membuat gerak benda pada bidang licin dan kasar. Nah, di sini ada contoh gerak benda pada bidang kasar. Nah, ini hasilnya kayak gini. Kita dikasih gaya 5. Sedangkan yang di gerak benda pada bidang licin itu kita kasih gayanya 150. Nah, hasilnya kayak gini. Terus kita bahas satu-satu. Pertama dari yang licin dulu ya. Nah, di sini yang licin itu X0-nya itu posisi awalnya di sini menggunakan minima. Terus ada kecepatan awal atau V0, T-nya ada waktu. Terus ini ada gaya, F-nya gaya juga, jawaban dari sini. Nah, masanya itu 10. Terus nih yang lebih penting yang di sini yang rumusnya. Ada A itu kecepatan. Kecepatannya dia F per M. F-nya itu gaya per massa. Nah, XT-nya itu posisi di selang waktu tertentu. Nah, ini rumusnya sama. X0 tambah V0 kali T tambah 0,5 dikali A dikali T pangkat 2, jadi T kali T. Nah, di sini XT-nya itu dimasukin 20. Nah, udah. Terus hasilnya kayak gini. Terus apa sih yang membedakan gerak benda pada bidang licin dan gerak benda pada bidang kasar? Nah, ini yang bidang kasarnya. Jadi tadi dilihatkan ininya beda juga. Nah, yang membedakan itu di sininya koefisien geseknya. Jadi yang mempengaruhinya itu adalah gerak gesekan. Nah, ini tuh koefisien geseknya itu 0,2, makanya aku. Nah, terus apalagi sih yang membedakan di sini? Nah, ini FK itu gaya gesek yang bekerja. Jadi rumus dari gaya gesek yang bekerja itu ada koefisien gesek dikali massa dikali G. Nah, kenapa sih ada gesek? Karena ini kan yang membedakan gitu kan. Membedakan bidang licin sama bidang kasar itu gaya geseknya. Nah, terus sini ada A-nya itu kecepatan. Kecepatannya itu F dikurang FK per M. F-nya itu gaya dikurang gaya gesek yang berjalan. Kenapa F dikurang FK? F-nya itu harus lebih besar daripada FK. Karena ini geraknya bahkan berlawanan gitu, ada yang berlawanan. Jadi F-nya harus lebih besar dari FK. Kalau seandainya ininya kecil dari FK, maka bendanya ini nggak akan berjalan. Nah, udah gitu di sini ada F, ya ada XT-nya. XT-nya itu posisi di selang waktu tertentu. Nah, nanti A-nya itu dapat dari sini juga. Hasilnya itu kayak gini. Tadi udah dilihat. Kenapa F-nya di sini aku masukinnya 5? Karena tadi rumus F-nya itu lebih besar daripada FK, sedangkan aku tuh masukin FK di sini kan rumusnya UK dikali M kali G. Nah, di sini tuh angkanya tuh aku masukinnya kecil-kecil. Jadi kalau aku di sini masukin F-nya besar itu nanti titik-titiknya itu bakalan mencar gitu. Makanya di gayanya aku masukin 5, sedangkan yang di licin itu
Aku masukin 150. Nah, udah kayak gitu. Coba diulang lagi. Jadi ini dari bidang kasar. Gerak benda pada bidang kasar. Masukin gayanya 5. Nah, kelihatan kan di sini tuh pada bidang kasar itu titik-titiknya itu rapat banget karena adanya gaya gesekan di sini. Ada gaya gesekan yang jadi semakin seret atau semakin lama gitu, semakin susah. Sedangkan yang di bidang licin ini tuh titik-titiknya dari rapat terus ke renggang gitu, karena ini tuh di permukaan yang licin, jadinya gak ada gaya yang mempengaruhi kayak gaya gesek di bidang kasar itu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan di percobaan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.